Halo teman-teman semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Melva Pandiangan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pernikahan adat pada suku Batak Toba. Nah, suku Batak sendiri berasal dari Sumatera Utara dan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Suku Batak terbagi menjadi beberapa bagian, dan salah satunya yaitu suku Batak Toba. Nah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan mengenai beberapa tahapan pernikahan pada kebudayaan suku Batak Toba. Pernikahan kebudayaan suku Batak Toba merupakan pernikahan eksogami, yaitu pernikahan yang hanya boleh dilakukan dengan sepasang pengantin yang memiliki marga yang berbeda. Orang Batak dikenal sebagai suku yang melarang keras pernikahan satu marga, karena orang Batak itu menganggap pernikahan satu marga sebagai pernikahan tabu atau pernikahan sedarah. Karena menurut orang Batak, marga yang mempunyai keterkaitan atau yang masih satu rumpun dianggap sebagai saudara. Dan orang Batak juga harus menghindari beberapa marga yang ada kaitannya dengan keluarganya. Misalnya, seperti perempuan di dalam suku Batak tidak bisa menikahi orang yang semarga dengan marga ibunya. Ini dianggap karena orang tersebut masih saudara dengan kita. Kemudian, langsung saja pada tahapan pernikahan adat Batak Toba. Nah, pada tahapan pernikahan adat Batak Toba ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu marsitandaan. Jadi, marsitandaan ini merupakan langkah paling awal sebelum menuju prosesi pernikahan. Marsitandaan dalam bahasa Batak dapat dikatakan sebagai saling mengenal. Jadi, pada proses marsitandaan ini, orang tua calon mempelai pria akan datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk menunjukkan kesiapan ke tahap hubungan yang lebih serius. Dan pada tahapan marsitandaan ini bukanlah tahapan yang dilakukan secara formal, tapi adalah tahapan yang lebih ke pembicaraan santai yang tujuannya memang untuk mendekatkan kedua belah pihak keluarga. Kemudian pada tahapan kedua ada yang namanya marhori-hori dinding. Jadi, marhori-hori dinding ini merupakan diskusi yang dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga untuk membahas pernikahan ke depannya. Jadi, setelah tahapan marsitandaan tadi, maka orang tua calon mempelai pria akan datang untuk kedua kalinya pada tahapan marhori-hori dinding ke calon mempelai perempuan. Nah, pada pembicaraan ini sudah berlangsung dengan formal dengan diadakannya jamuan makan di rumah calon mempelai wanita. Pada tahap ketiga setelah tahap marhori-hori dinding, maka akan dilakukan tahap marhusip. Marhusip dalam bahasa Batak diartikan sebagai berbisik. Jadi, di sini keluarga dari pihak mempelai pria akan datang kembali ke rumah calon mempelai wanita. Marhusip ini juga dapat dikatakan sebagai diskusi tahap kedua setelah marhori-hori dinding karena memang tujuannya sama, yaitu untuk membahas kembali pernikahan ke depannya. Prosesi marhusip ini biasanya diadakan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga inti dari mempelai pria dan juga mempelai wanita. Pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan keempat ada namanya marhata sinamot. Jadi di dalam bahasa Batak marhata sinamot ini diartikan sebagai pembicaraan mengenai mahar. Jadi tahap ini dihadiri oleh seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak baik pria maupun wanita yang diadakan di rumah calon mempelai wanita. Jadi dalam pembahasan ini akan membahas yang namanya sinamot atau mahar. Jadi, mereka akan saling diskusi untuk menentukan seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk mahar dari perempuan tersebut. Adapun simbol sinamot adalah syarat pernikahan dan menjadi simbol ketulusan dan keseriusan dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Harga sinamot ini juga mempunyai standar tersendiri dan dipengaruhi oleh beberapa hal. Nah, seiring berkembangnya zaman,
harga sinamot atau mahar pun dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama seperti pendidikan, kemudian juga pekerjaan, dan latar belakang dari keluarga si perempuan. Tidak memberatkan pihak calon mempelai pria dan juga tidak merugikan keluarga dari pihak mempelai wanita. Setelah proses martupol, setelah proses marhata sinamot, maka akan lanjut kepada proses martupol. Martupol ini merupakan janji ikat awal atau tunangan yang diadakan di gereja. Nah, pada proses ini dilakukan perjanjian disertai dengan pembubuhan tanda tangan pada surat sebagai tanda persetujuan orang tua untuk melakukan pemberkatan pernikahan. Nah, martupol ini dilakukan 2 minggu sebelum acara pernikahan. Setelah acara selesai martupol, maka akan dilakukan tahap martonggoraja setelah pulangnya dari gereja. Tahap martonggoraja dilakukan setelah proses martupol. Di sini membahas pembagian tugas dari kedua belah pihak di acara pernikahan nantinya pada 2 minggu ke depan. Setelah tahap martonggoraja, maka tahap yang selanjutnya yaitu pasu-pasu. Pasu-pasu dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberkatan. Nah, pemberkatan nikah ini dilakukan di gereja dan dihadiri oleh seluruh tamu undangan. Pada proses ini berlangsung selama 2-3 jam. Setelah dilakukan prosesi pemberkatan pernikahan, maka prosesi yang selanjutnya yang dilakukan yaitu mangadati. Mangadati ini merupakan upacara pernikahan pada suku Batak Toba pada suatu proses kehidupan. Dalam proses ritual tersebut tentunya menggunakan bahasa Batak, yakni bahasa Batak Toba asli. Di dalam tahapan mangadati ini terdapat tradisi mangulosi, yaitu proses mengalungkan kain ulos ke pundak orang atau pengantin. Dianut dari sejarahnya, mangulosi mempunyai makna memberi perlindungan dari segala gangguan. Tradisi mangulosi dilakukan orang yang dituakan kepada kerabat yang memiliki pertuturan, kedudukan yang lebih tinggi dan rendah secara adat seperti orang tua pada anak. Dalam upacara pernikahan Batak, ada tradisi mangulosi dari tulang atau paman kepada kedua pengantin, hal yang menunjukkan kekhasan dari relasi dalam keluarga suku Batak Toba. Jadi, prosesi pernikahan budaya Batak Toba memiliki 8 tahapan, yaitu martitandaan atau perkenalan kedua belah pihak, kemudian marhori-hori dinding, kemudian marhusip, marhata sinamot, martupol, martonggoraja, dan mangadati. Semua prosesi pernikahan budaya Batak Toba sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat suku Batak Toba sendiri.